Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bertemu di pelajaran IPA. Kali ini kita masih membahas materi yang sama tentang tekanan pada zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita akan membahas tentang tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, dan tekanan pada zat gas. Tekanan pada zat padat terjadi ketika kita memberikan tekanan terhadap suatu luas permukaan tertentu, sehingga tekanan dapat kita hitung dengan membandingkan besarnya gaya tekan dengan luas permukaan yang diberikan gaya. Sebagai contoh, sebuah benda memiliki beban 100 Newton berada pada luas permukaan atau luas penampangnya 0,25 meter persegi. Maka tekanan yang dimiliki oleh benda tersebut dapat dihitung dengan cara 100 Newton dibagi dengan 0,25 meter persegi, sehingga didapatkan tekanan sebesar 400 Newton per meter persegi atau setara dengan 400 Pascal. Selanjutnya, tekanan pada zat cair adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair terhadap suatu benda. Pada tekanan zat cair dikenal sebuah istilah tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diberikan oleh zat cair terhadap sebuah benda dikarenakan kedalamannya. Artinya, semakin dalam posisi benda, maka semakin besar pula tekanan hidrostatisnya. Tekanan hidrostatis dipengaruhi oleh massa jenis zat cair atau biasa dirumuskan dengan Rho. Kemudian yang kedua adalah gravitasi bumi disimbolkan dengan G. Dan yang terakhir adalah kedalaman benda disimbolkan dengan H. Kedalaman benda dihitung dari permukaan air sampai di posisi benda. Sehingga tekanan hidrostatis atau pH bisa dihitung dengan mengkalikan semua faktornya, yaitu massa jenis dikalikan gravitasi bumi dan dikalikan kedalaman benda. Dengan Rho adalah massa jenis, yaitu satuannya kilogram per meter kubik. G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Dan yang terakhir, H adalah kedalaman benda dengan satuan meter. Sebagai contoh, sebuah kapal selam berada pada kedalaman 6 meter dari permukaan air, memiliki percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat, dengan massa jenis airnya adalah 1000 kg per meter kubik. Sehingga tekanan hidrostatisnya dapat dihitung dengan mengalikan Rho kalikan G dikalikan H. Sehingga didapatkan 1000 dikalikan 10 dikalikan 6. Yang menghasilkan tekanan hidrostatis sebesar 60.000 Newton per meter persegi. Selain tekanan hidrostatis, ada juga nanti hukum Archimedes dan hukum Pascal. Kedua hukum ini akan kita bahas di video berikutnya. Silahkan ditunggu video berikutnya. Penerapan tekanan pada gas. Sebagai contoh adalah prinsip tekanan pada gas digunakan untuk mengembangkan sebuah balon udara.
Balon udara dapat terbang karena massa jenis balon udara lebih kecil dari massa jenis udara di sekitarnya. Pilot balon udara mengendalikan tekanan di dalam balon udara menggunakan pembakar yang letaknya di bawah balon udara. Prinsip kerjanya ialah dengan memberikan tekanan dengan cara memanaskan udara, sehingga kepadatan partikel di udara di dalam balon menjadi berkurang. Akibatnya, udara di sekitar akan menekan balon tersebut sehingga balon udara dapat melayang. Selain itu, konsep tekanan dan volume bisa kita lihat saat proses menarik nafas atau inspirasi dan saat proses mengeluarkan nafas atau ekspirasi. Pada proses inspirasi, rongga dada berkontraksi sehingga volume paru-paru akan membesar. Akibatnya, tekanan paru-paru mengecil. Hal ini menyebabkan udara dapat mengalir masuk dan kita bisa bernafas. Sebaliknya, ketika kita mengeluarkan udara, volume paru-paru harus mengecil, sehingga tekanan paru-paru akan membesar. Ketika tekanan paru-paru membesar, akibatnya udara yang tadi kita tarik bisa dikeluarkan. Terima kasih kalian sudah menyimak video ini. Sampai bertemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.